Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Kita kedatangan dua narasumber, bukan narasumber sih. Nah, jadi kita mau kenalan dari sini dulu, oke? Siapa? Halo. Nama saya Ari. Ya, kerja di mana? Umur berapa? Masih single? Masih single, alhamdulillah. Lu parah lu. Bang. Dia mau kawin, Kan belum jangan. nikah, kan belum nikah, masih single. Ya tapi udah punya pacar. Udah punya. Ya udah banyak. bilang. Oke, terus Eh, kerja di mana? kerja sekarang ya begini aja lah hidup. Pokoknya dia pekerja lah, pekerja sibuk Kerja lah. lah. Ada kerjaan, bukan nganggur, pokoknya gitu aja. Nah, Oh, dari saya Akmal Ramandika. Saya bukan siapa-siapa. dia punya vlog. Oh, Coba dia kasih tahu vlog. vlognya, Oh, iya. vlognya apa? Saya punya YouTube channel juga, mungkin bisa di subscribe di Akmal Rama YouTube channel. Subscribernya udah berapa? Wah, nggak usah diomongin. Sekarang kita ke bagian pertanyaan. Mm-mm. Nah, makna 17 Agustus itu buat kalian apa? Siapa dulu nih yang mau jawab? Oh, makna dulu. Ah, bagi gue 17 Agustus. Ini kan karena sekarang kan kalian dalam keadaan bekerja, Iya. bukan di pemerintahan, semi Lah, yang pemerintahan, iya, benar. semi pemerintahan. Jadi sudah jarang untuk upacara bendera Ah. gitu. Nah, makna 17. Tapi Ari upacara. Bicara. Tapi kan baru-baru ini kan, Iya. baru-baru ini karena lo baru masuk Iya. ke itu kan Kementerian Perdagangan. Nah, coba Akmal. Kalau saya sebagai orang yang tidak berhubungan dengan negara ya, makna 17 Agustus buat saya pribadi itu artinya ya mengisi kemerdekaan dengan sebaik-baiknya. Artinya ya gini. Contohnya tuh nggak bikin masalah bagi keluarga, bagi diri sendiri, bagi negara. Ya pokoknya nggak menyebabkan mass damage lah. Iya. Kayak kita kan udah tahu media sosial sekarang itu kenceng banget gitu, udah kuat banget pengaruhnya ke masyarakat. Nggak bikin isu atau hoax gitu, kalau dapat berita ya kita nggak langsung gampang banget menyebarluaskan. Ya itu sendiri sebenarnya udah ikut andil dalam mengisi kemerdekaan kalau menurut gua. Merdeka. Nah, kalau menurut Bapak Ari, Menurut saya makna merdeka agak lebih luas sebenarnya. Itu juga sudah saya setuju juga dengan pendapat Akmal. Jadi ya yang utama yaitu kita sebagai anak bangsa jangan merusak negara kita lah. Jangan merusak dengan isu-isu hoax yang makin banyak. Jangan bikin keonaran, jangan bikin rusuh gitu ya. Kita damai-damai aja isi kemerdekaan dengan cara kita lah. Ada Pak Akmal bekerja sebagai profesional, Ibu Gia bekerja sebagai dosen, saya juga bekerja juga. sebagai apa? Supaya kita memberikan kontribusi kepada negara biar negara ini makin maju. Sekarang kita bahas hoax. Ya. Tadi kan sudah dikatakan sama Ari, ada hoax gitu kan, makna kemerdekaan. Nah, hoax yang mengganggu banget bagi kalian tuh apa di kehidupan kalian berdua? Menurut aku sih hoax yang berita-berita negatif ya, khususnya yang provokatif, yang mengajak pada perpecahan negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara kita udah hidup dengan rukun kayak gini ya udah enak gitu. Janganlah dibuat ada hoax lagi. Kalau bisa ya kita harus lebih menjaga juga gitu, lebih bijak. Jangan boleh kata apa, jangan di-share, dikit-dikit share ke grup, dikit-dikit di-share di post. Kita mesti lihat lagi gitu loh. Dan yang paling mengganggu ya tadi itu, isu-isu pemilu. Alhamdulillah pemilu udah selesai sekarang. Saatnya kita mengisi pemerintahan dan mendukung pemerintahan yang sedang berjalan. Hidup merdeka. Nah, Pancasila. Sakma belum? Sebentar, Pancasila.
Mau dijawab nggak hoax tadi? Nah, Kalau menurut gua nih ya, menurut gua hoax yang deket banget sama pengalaman gua, ya bener kata Ari soal pemilu ya. Pemilu kayak banyak Kayaknya pemilu mengganggu banget. ganggu banget. Maksudnya ya kita benar-benar kebelah dua tuh waktu pas pemilu. Efeknya deket sampai ke keluarga pasti dong. Di masing-masing Oh iya, keluarga jelas dari tuh. wah jelas. para penonton juga pasti mungkin ada tuh ya 1-2 orang yang musuhan di kantor baik di keluarga, pokoknya itu ada itu. Sampai Dan unfriend juga, itu unfollow. banyak gitu. Di blok. Di blok. Di blok gitu. Oke, terus? Nah itu sebenarnya ya nggak bisa terhindarkan sih dengan kuatnya kuatnya media massa saat ini gitu ya. Salah satu untuk peredamnya dari kita sendiri gitu, Betul. untuk lebih selektif lagi dalam menerima kabar, nggak langsung percaya terus sebarluaskan, karena kalau sampai kita nyebarluasin kita juga jadi kayak ikut andil dari penyebar luas hoax itu gitu. Sama sumber juga tadi ya Pak, kayak sumbernya juga kita harus lihat berita ini sumbernya terpercaya nggak sih gitu. Harus. Kalau aku sih ngeliatnya sih dari sumber-sumber medianya gitu. Trusted nggak sih medianya gitu. Nggak media yang abal-abal terus kita percaya gitu aja. Nggak. Memang karena gampang banget bikin tulisan di blog itu post share selesai gitu. Nggak ada sumber yang jelas. Makanya sekarang media-media udah kayak gitu, alhamdulillah udah nggak ada ya. Sekarang udah kita lebih bicara banyak data sama fakta aja lah. Contohnya satu, mungkin kalian bisa berdua bisa berdiskusi. Hoax yang menurut kalian yang yang mengganggu banget saat pemilu kemarin dan bertentangan banget dengan ideologi negara Pancasila. Sebenarnya cukup banyak ya. Salah satu Mungkin dari salah kalian, satu mungkin kalian ya. bisa mencocokkan. Kalau dari pribadi gue tuh hoax yang kayak tadi saudara Ari bilang itu ada negatif provocation. Iya. Negatif provocation itu maksudnya ada dua. Kalau ada namanya penyebaran luasan negatif tapi yang fakta, berarti itu mungkin strategi politik nggak apa-apa. Iya, Tapi bisa kalau oke. yang bahaya itu adalah penyebaran negatif yang nggak ada buktinya. Nggak ada buktinya. Itu yang Betul. bahaya gitu. Iya. Jadi kalau negatif penyebaran fakta negatif itu ya emang bisa dibagi dua. Nah, yang parah itu yang hoax tadi tuh Iya. jatuhnya fitnah. Jatuhnya fitnah. Jatuhnya fitnah. Dan di agama kita, fitnah lebih kejam daripada Pembunuhan. Nah, itulah teman-teman jangan sampai kita terjerumus. Tapi dengan kayaknya ada fitnah itu. kemarin-kemarin waktu pemilu banyak sekali fitnah. Banyak. Banyak. Parah. Dan itu hampir semua lingkungan ya, hampir semua Iya. aspek ya. Dari lingkungan birokrat ya, Iya. lingkungan akademisi sampai lingkungan profesional, orang pekerja juga ya kena. Karena Oke. memang ya cukup dinamis, sebenarnya bagus, informasi sekarang udah kita bisa akses Cepat. informasi Gampang, luas dengan cepat, dengan dengan cepat. Cuman karena saking cepat. Karena dengan cepat itu butuh ternyata- saringannya gitu. Betul, ternyata ada dampak negatifnya teman-teman. Kalau dulu kita nyari info tuh susah ya. Gimana sih cara bikin Dan butuh video, butuh waktu berhari-hari untuk mendapatkan info tersebut. Nah sekarang dalam hitungan dapat, tapi malah sumbernya benar nggak nih? Iya. Iya. Trusted nggak nih? Nah ini jadi malah dipertanyakan. Jadi di challenge-nya adalah di dunia yang global yang seperti ini yaitu semakin mudah tapi malah bisa dipercaya apa enggak sih? Iya, betul. Nah, jadi menurut kalian Pancasila bagaimana? Apakah perlu dipertahankan untuk sebagai ideologi negara Indonesia karena isu-isu kemarin? Apakah Iya. Pancasila sekarang karena isu-isu kemarin kalian termakan dengan hoax-hoax atau pemikiran-pemikiran bahwa Pancasila itu tidak cocok dengan negara ini? Kalau itu sih udah pasti harus dipertahankan ya. Iya betul. Karena kalau nyampe ada penggantian Pancasila itu berarti kita harus ganti negara Ganti ini, seluruhnya, ganti betul. seluruhnya gitu. Karena emang Ideologi. dasar kita kan dari Pancasila Pancasila. dan Undang-Undang Dasar 45 gitu. Betul. Dan sudah juga dibentuk sedemikian rupa Betul. oleh Bapak proklamator kita. Betul. Dan Ya lebih- tadi betul. Jadi memang Pancasila sendiri itu kan berangkat dari perbedaan orang Indonesia itu bukan cuma Islam ya, Islam. bukan orang Jawa, tapi ada orang Sumatera, ada orang Kalimantan, ada orang Jawa, ada di Bali, NTB, NTT, Dan berbagai Maluku, macam Sulawesi, agama. Papua itu kan berbeda-beda. Kita nggak bisa menyamakan satu sistem gitu. Nah dengan adanya Pancasila itu jadi justru dengan adanya perbedaan itu adalah rahmat ya, rahmat bagi semesta. Harusnya dengan ada perbedaan kita bisa bersatu dengan Pancasila itu jadi benang merahnya gitu. Ya memang tantangan zaman selalu ada ya, tapi Menuntut perubahan. menuntut perubahan selalu ada. Tapi menurut saya Pancasila masih relevan sih. Masih masuk Harus untuk zaman dipertahankan. sekarang dan Iya. emang harus dipertahankan. Betul. Banyak yang coba
mengganti ya, menggeser, cuman ya ideologi. jangan sampai lah ya. Iya. Satu, dua, tiga. Satu, Pancasila. Pancasila. Pancasila Oh, satu. ulang. Ulang.